Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda Soleh Solehah. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi dengan Ustazah di mata pelajaran IPA. Ananda, hari ini di mata pelajaran IPA kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, kemarin kan kita sudah belajar dampak pemanasan global. Hari ini kita akan membahas tentang usaha menanggulangi pemanasan global. Oke, sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar diberi kemudahan dalam belajar. Dan siapkan diri Ananda, siapkan alat tulisnya, jangan lupa mencatat hal-hal penting yang Ustazah sampaikan. Dan perhatikan baik-baik ya materi hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ananda mampu mendeskripsikan beberapa upaya menanggulangi pemanasan global. Nah, sekarang kita simak sama-sama yuk dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 60 yang artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 60. Nah Ananda, Allah telah mengajarkan kepada kita melalui dalil-dalil Quran bagaimana orang-orang terdahulu. Nah dari itu kita dapat mengambil pembelajaran ya, bahwa memang manusialah yang menyebabkan kerusakan yang ada di bumi ini. Tetapi kita juga bisa untuk melakukan yang namanya upaya untuk mengatasi ataupun mencegah dari terjadinya kerusakan tersebut. Salah satunya adalah pemanasan global ini ya. Nah, sekarang usaha untuk menanggulangi pemanasan global itu banyak sekali. Yang pertama adalah kita dapat melakukan yang namanya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Karena bahan bakar fosil ini menghasilkan gas karbon dioksida yang sangat banyak hasil buangannya. Jadi, alat transportasi tadi yang kita menggunakan bahan bakar fosil itu sudah menyumbang banyak sekali karbon di atmosfer kita. Oleh sebab itu, kita bisa menggunakan transportasi yang bahan bakarnya itu minim atau alat transportasi yang ramah lingkungan. Jadi kita gunakan alat transportasi yang ramah lingkungan. Kemudian kita coba untuk menghemat penggunaan BBM tersebut dengan cara misalnya kita bepergian menggunakan sepeda ya atau berjalan kaki pada jarak yang dekat sehingga kita tidak membutuhkan BBM. Nah, usaha selanjutnya adalah menggunakan energi alternatif. Kita harus bisa atau berusaha ya untuk beralih ke energi alternatif. Karena manusia ini sejatinya dapat menggunakan energi alternatif, dapat menggunakan energi lain untuk meminimalisir hal-hal yang dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, kita gunakan energi alternatif yang dapat diperbaharui dan diterapkan di seluruh bagian bumi ya. Jadi bukan hanya negara-negara maju saja, tapi negara-negara lain juga bisa untuk menerapkan hal ini atau kita menggunakan energi alternatif ini supaya pemanasan global dapat dikurangi. Usaha selanjutnya yaitu tidak menebang pohon. Juga kalau bisa kita melakukan yang namanya reboisasi atau penanaman kembali. Ketika kita membutuhkan hutan, ya, membutuhkan pepohonan yang ada di hutan, kita juga harus menanam kembali supaya hutan tadi tidak gundul atau tumbuhannya itu tetap ada lagi. Jadi kita lakukan yang namanya reboisasi penanaman kembali. Cara selanjutnya adalah menghemat energi, baik menghemat air ya. Air ini kan salah satu energi yang sangat dibutuhkan tetapi harus kita hemat. Dengan cara kita menggunakannya untuk hal-hal yang penting saja, menggunakannya secara optimal dan berusaha untuk menghematnya. Selain menghemat air, kita juga harus menghemat listrik karena
Ananda tahu tidak, untuk menghasilkan sebuah listrik, ya, energi listrik itu membutuhkan BBM atau bahan bakar untuk menghidupkan mesin-mesin dan alat-alat pembangkit listrik itu. Nah, jadi dari listrik yang kita dapatkan itu tidak serta-merta didapatkan saja, tetapi melalui proses, di mana proses produksi listrik itu membutuhkan bahan bakar, membutuhkan pabrik, membutuhkan mesin, dan itu tuh juga menyebabkan pemanasan global kan dari hasil pabrik tadi. Jadi ketika kita bisa untuk menghemat listrik, maka kita juga termasuk orang yang sudah terlibat dalam mencegah terjadinya pemanasan global melalui penghematan energi tersebut. Nah, usaha lainnya adalah kita menghemat kertas. Hemat kertas berarti kita menyelamatkan bumi. Karena berdasarkan penelitian nih, sampah kertas dalam sehari di seluruh dunia itu berasal dari 27.000 batang kayu. Nah, coba bayangkan satu hari kita sudah menggunakan 27.000 batang kayu. Berarti kan kalau kita tidak menghemat kertas akan banyak lagi pohon-pohon yang ditebang. Jadi kita berusaha untuk menghemat kertas. Nah, Ananda kalau menulis di buku ya, usahakan untuk menulis itu dengan rapi supaya tidak menggunakan banyak kertas. Kemudian gunakan kertas itu di kedua sisinya supaya kita bisa menghemat kertas. Jadi ketika Ananda melihat buku, melihat kertas, itu Ananda harus membayangkan bahwa itu adalah pohon loh, pohon yang digunakan. Kita harus menghargainya supaya kita bisa menghemat produksi kertas tersebut. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, usaha selanjutnya itu adalah dengan cara kita mengurangi penggunaan CFC. Atau kalau bisa kita tidak perlu menggunakan alat-alat yang menghasilkan gas CFC ini. Klorofluorokarbon itu adalah senyawa yang mengandung atom karbon, ada klorinnya, ada fluornya di situ. Nah, karena itu semua adalah zat-zat yang berbahaya bagi atmosfer kita, sudah sepantasnya kita menghindari penggunaan alat-alat dari CFC. Jadi kita bisa berubah, misalkan menggunakan kipas angin saja gitu ya, untuk pendingin ruangan dan lain sebagainya. Jadi kita menghindari penggunaan produk-produk CFC. Usaha selanjutnya itu dengan melakukan yang namanya uji emisi. Nah, uji emisi ini kita adalah salah satu program ya yang sangat baik untuk menjaga kualitas lingkungan. Karena dengan adanya uji emisi gas ini, ketika kendaraan melakukan uji emisi, maka kualitas kendaraan itu akan semakin baik. Standar pengawasannya dari hasil polusi dari kendaraan bermotor itu juga dapat diminimalisir kan ya. Jadi kita tidak menggunakan kendaraan yang menghasilkan gas buangan yang berbahaya. Artinya dapat dikurangi sisa-sisa hasil pembakaran mesin tersebut karena adanya uji emisi. Uji emisi ini fungsinya untuk memperbaiki kualitas kendaraan. Usaha selanjutnya yaitu menerapkan sistem budidaya peternakan ataupun pertanian yang baik. Usahakan untuk sistem budidaya ini kita menggunakan bahan-bahan yang alami, tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Atau pestisida-pestisidanya juga ya. Kalaupun menggunakan, tapi kita harus menggunakan dalam batasan yang minim atau sedikit mungkin. Kemudian sistem-sistem dari kita melakukan peternakan ataupun pertanian itu kan biasanya ada gas buangan ya atau sampah-sampahnya. Nah, itu juga harus diolah sedemikian rupa supaya tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan dari gas metana yang dihasilkan itu juga dapat berkurang. Dapat kita minimalisir dan dapat kita cegah dari polusi metana yang ada di bumi ini, karena itu adalah penyebab dari pemanasan global. Oke, lanjut. Usaha selanjutnya adalah kita menerapkan sistem 3R, reuse, reduce, dan recycle ya. Anda juga sudah belajar kan artinya. Nah, itu juga kita terapkan supaya kita dapat mengurangi terjadinya pemanasan global.
Nah, jadi Ananda, kesimpulan materi kita hari ini banyak sekali usaha untuk menanggulangi pemanasan global. Di antaranya yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menggunakan energi alternatif, tidak menebang pohon secara sembarangan dan berlebihan, melakukan reboisasi, melakukan penghematan listrik, air, dan kertas, tidak menggunakan alat yang menghasilkan CFC, memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi tadi, kemudian menerapkan sistem budidaya yang baik, melakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Nah, Ananda, demikianlah materi kita hari ini tentang usaha menanggulangi pemanasan global. Nah, semoga kita semua menjadi umat-umat yang benar-benar menjaga lingkungan kita agar terhindar dari permasalahan-permasalahan lingkungan, terutama tentang pemanasan global ini, karena dampaknya sangat besar. Namun, insya Allah banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan untuk menangani dan mencegah terjadinya pemanasan global. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Terima kasih karena sudah menyimak materi dari Ustazah. Jangan lupa mencari informasi lain dan menambah pengetahuan Ananda tentang materi kita tentang pemanasan global ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.